Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebagian sahabat terkadang mereka sengaja memilih untuk hidup yang sederhana dan tidak menuruti semua kemauannya karena khawatir itu menjadi salah satu sebab sebagian dari pahalanya disegerakan oleh Allah di dunia. Sehingga mereka takut amalnya hilang, tidak bisa mereka dapatkan di akhirat, atau amal ibadahnya disegerakan oleh Allah ganjarannya di dunia dengan kenikmatan yang mereka rasakan. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang sahabat yang membawa daging yang enak. Kemudian Amirul Mukminin bertanya, "Dari mana kau dapat ini?" Kemudian beliau mengatakan, "Aku pengen daging, maka aku membelinya." Lalu kata Umar, "Kullama ishtahaita ishtaraita?" Apakah setiap kali kau ingin sesuatu kemudian kau beli? Kau kemudian menikmatinya? Ama takhafu hadhil ayah? Tidakkah kau merasa takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Umar radhiyallahu anhu menyebutkan firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 20. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong kenikmatan kalian dalam kehidupan dunia dan kalian telah menikmati semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum orang kafir, Allah mengatakan, kebaikan kalian ketika di dunia sudah dibalas dengan semua kenikmatan yang kalian rasakan. Allah sebut adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong kenikmatan kalian dalam kehidupan dunia kalian, wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Di surat Al-Ahqaf ayat 20. Masya Allah, seperti itulah yang dialami oleh para sahabat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau berpuasa dan mendekati berbuka, dihidangkan makanan untuk beliau radhiyallahu anhu dengan aneka makanan yang nikmat, yang lezat. Ketika mendekati berbuka, beliau menangis. Beliau teringat perjuangan yang dilakukan oleh sahabat yang meninggal sebelum dakwah Rasulullah SAW mendapatkan kejayaan, sehingga mereka tidak menikmati aneka hidangan-hidangan seperti ini. Beliau teringat Mus'ab bin Umair. Lalu beliau mengatakan, qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair terbunuh ketika peristiwa perang Uhud dan beliau lebih baik daripada aku. Dan pada saat Mus'ab itu meninggal, beliau hanya punya satu helai kain. In ghuttiya ra'suhu badat rijlah. Ketika ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, thumma busita lana ma busita minad dunya. Dan saat ini telah dibentangkan untuk kita kehidupan dunia. Wa qad khashina an ujjilat lana hasanatuna. Dan kami takut jangan-jangan amal kebaikan kami dibalas oleh Allah dengan segera, dipercepat balasannya di dunia. Sehingga beliau khawatir jangan-jangan nanti tidak ada pahalanya di akhirat. Karena itu, sebagai satu pesan, terkadang kita perlu menahan diri untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan berupa kenikmatan dunia. Pengen ini, terus dikejar untuk datang ke sana. Pengen makan ini, diusahakan untuk bisa makan itu. Saya kira tidak perlu harus semuanya diperjuangkan. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Walaupun ya, ada sebagian ulama yang menasihatkan untuk tidak melakukan ini. Kalimatnya berbunyi, minas sarafi antakula kulla mashtahait. Termasuk di antara bentuk pemborosan adalah ketika kau makan semua yang kau inginkan. Pengen ini dikejar untuk bisa makan. Pengen ini dicari untuk bisa makan. Sehingga sampai ada orang misalnya ke luar negeri hanya untuk ngejar makanan tertentu. Masya Allah. Ada yang ke Malaysia hanya untuk ngejar durian musangking.
Ada yang kemana lagi? Ke sini, ke Jepang hanya untuk makan ini, hanya untuk makan ini. Subhanallah. Kita tidak sedang membahas masalah halal haramnya. Itu kan buah-buahan yang halal. Kita tidak sedang membahas masalah halal haram, tapi kita sedang membahas masalah adab. Ada yang kemudian orang ingin makan ini sampai dia keluar kota, melakukan perjalanan selama sekian jam. Sayangi waktu Anda. Dan kita lebih menghargai ketika seseorang bersikap lebih sederhana, tidak harus memenuhi semua keinginannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh kita berupa pahala yang besok menjadi tabungan kita ketika di yaumil qiyamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.